waktu. Saya yakin dan percaya bahwa sampai dengan hari ini, biar Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Memasuki bulan yang baru, saya yakin dan percaya ada berkat yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru, di bulan yang baru Tuhan boleh kasih untuk setiap kami. Hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan surga boleh terbuka, Roh Kudus-Mu boleh turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan kepada Kristus yang mempunyai kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. You
Amen. Jesus, you're so good to us, Lord. Prepare your heart to worship me, Father.
with us, Lord. You still guide us. Oh, God. Yes, we believe. Yes, we believe. Oh, yes, we believe. Tell him that we believe. Tell him that we believe. Oh, we believe. Jesus. Yes. I know
yang mengandalkan Kau di dalam kehidupan kami. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Allah yang hidup. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kalau kami mau memberikan yang terbaik, kami mau mendengarkan firman, ajar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman di akhir zaman. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari persiapkan hati saudara, persembahan saudara, mari memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya. Sekarang sudah tiba bagi saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, mungkin beberapa waktu ini aku merasa kalau uang itu menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada waktu-waktu sebelumnya gitu, karena di tengah-tengah pandemi ini uang semakin susah dicari. Banyak orang yang mengalami PHK, banyak perusahaan yang harus kolaps karena pemasukan mereka berkurang gitu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan dampak dari pandemi ini gitu. Nah, di sini aku cuma mau ngingetin aja buat kita semua, kalau Tuhan itu sudah bilang kalau Dia itu tidak akan membiarkan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita gitu. Jadi kita seharusnya nggak perlu khawatir akan uang atau materi atau hal-hal yang seperti itu gitu. Aku cuma mau ngingetin kalau di masa pandemi ini kita nggak boleh membiarkan diri kita sendiri menjadi hamba uang gitu. Kita nggak boleh memperlakukan uang seolah-olah uang adalah segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita nggak boleh memperlakukan seolah-olah uang itu adalah sumber pengharapan kita gitu. Jadi ayo sama-sama kita tetap setia pada Tuhan, dan ayo sama-sama kita tetap berikan apa yang kita harus berikan kepada Tuhan gitu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, mari Engkau yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you.
Shalom Community Harvest Church. Sudah lama kita tidak berjumpa, mungkin sekitar 6 bulan karena pandemi ini. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih, ucap syukur atas waktu ini. Kalau kami masih boleh ada kesempatan, terus sekali lagi mendengarkan firman-Mu, Bapak, kami percaya semuanya karena rahmat, belas kasihan, dan kasih-Mu dalam diri kami. Bapak, aku berdoa berkati firman-Mu malam hari ini, biar setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini boleh memberkati setiap member dan community Harvest Church, setiap orang yang mendengar kami. Aku percaya Bapak, firman-Mu itu menjadi terang, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menjadi dorongan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapak, urapi firman-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu yang berucap syukur, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, baik saudara, saya percaya dimanapun kalian berada, saya berharap kalian keep safe, keep health, keep strong in the Lord, keep love Him, and keep serve Him. Oke, kalau saya hitung-hitung mungkin sudah sekitar hampir 6 bulan ini kita nggak beribadah bersama, kita nggak kumpul bersama karena situasi pandemi, dan kita tahu akhir-akhir ini bahwa pandemi ini kok kelihatannya cukup lama ya berakhirnya, karena jumlah penderita corona itu COVID-19 itu semakin hari semakin banyak. Bahkan Indonesia sudah tembus total itu 200.000. Tapi saudara, saya berdoa biarlah melalui firman malam hari ini boleh memberkati, menguatkan kita dimanapun kita ini berada. Oke, baik. Judul firman saya malam hari ini adalah Everything Comes From God. Baik, ulangi bersama saya, 1, 2, 3. Everything comes from God. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Saudara, ada satu ayat yang sangat terkenal ya bagi kita orang Kristen, yaitu Roma pasal 8 ayat 28. Saya percaya kalian kebanyakan tahu ayat ini, dan mungkin kalian hafal ayat ini. Di Roma 8:28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, ayat ini baik dikutip di dalam banyak khotbah orang Kristen, bahkan kita sering mendengar, mungkin di dalam renungan yang kita baca, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu dan kebaikan bagi kita. Ya saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya bahwa memang Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu? Kata segala sesuatu itu bukan hanya mengacu kepada sesuatu yang baik. Ya, karena kalau sesuatu yang baik, maka harusnya ayat itu berkata bahwa Allah itu bekerja di dalam segala hal yang baik atau segala perkara yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sesuatu itu bahkan termasuk adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin membuat kita nggak nyaman, membuat kita mungkin sengsara, membuat kita menderita. Jadi saudara, ada sebuah pemikiran di kalangan orang Kristen, bahkan termasuk saya, bahwa kita berpikir bahwa kalau segala sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan. Ada ayatnya kan? Segala sesuatu yang baik itu datanya pasti dari atas. Dari atas itu dari Tuhan. Kita selalu berpikir segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu baik, misal nih, kalau kita kuliah nih ya, kalian study dapat nilai bagus, datangnya dari Tuhan, ya kan? Saya belajar, Tuhan berkati mendengar doa saya. Mungkin bagi bekerja, saya dapat kenaikan gaji yang baik, saya dapat promosi, atau mungkin bisnis saya, usaha saya lancar, atau saya dapat rezeki nomplok nih, ya kan? Kita merasa bahwa everything which is good, segala sesuatu yang baik, itu berasal dari Tuhan. Dan saya harus katakan, yes, betul. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Ini adalah mindset yang benar. Karena setan, iblis gak akan pernah kasih kita sesuatu yang baik, ya kan? Sesuatu yang baik untuk hidup kita gak akan pernah. Karena dia itu musuh Allah, dia adalah musuh kita, dia sangat membenci kita. Tapi saudara, di kalangan orang Kristen juga ada sebuah pemikiran, pemahaman bahwa segala sesuatu yang buruk itu pasti berasal dari iblis, berasal dari si jahat. Karena Tuhan gak mengasih kita yang buruk. Hari ini kita akan melihat, is it true or not? Karena Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, waktu saya mengatakan segala hal yang buruk itu, saya ingin kita punya pemahaman jelas, ya. Kalau hal buruk itu menimpa kita karena kita berbuat dosa,
karena kita ada salah, tentu ya itu konsekuensi. Contoh, kita mencuri, lalu ketangkap polisi di penjara. Ya, itu bukan terus kita nggak bisa ngomong, oh ini Allah turut bekerja ini, ya kan? Suatu saya mencuri, Allah turut bekerja. Itu ngawur namanya. Ya. Kalau kita ini mengalami hal yang buruk, menderita hal yang buruk karena dosa, karena kesalahan kita, itu adalah konsekuensi. Itu adalah dari si iblis. Kalau kamu mencuri, kamu membunuh, melakukan hal yang negatif, hal yang buruk, tentu itu sumbernya dari iblis. Dan kalau kamu mengalami hal itu adalah konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Malam ini saya nggak bicara mengenai hal buruk, itu karena dosa, karena kesalahan kita. Enggak. Tapi saya ingin bicara bahwa seringkali kita berpikir, oh hal ini buruk, hal ini baik, itu dalam kacamata kita. Tapi malam ini saya ingin membawa kita melihat lebih dalam. Bahwa bahkan seringkali, hal yang dalam tanda kutip buruk menurut kita, itu dari Tuhan. Sekali lagi, waktu saya ngomong hal yang buruk, itu bukan karena kita melakukan dosa atau kesalahan. Saya harap itu jelas ya. Tapi saudara, yang saya masukkan adalah saat saya ngomong hal yang buruk, itu adalah karena kita melihatnya di kacamata kita. Waktu kita merasa kita menderita, kita sudah ikut Tuhan, kita cinta Tuhan, kita melayani, kita memberikan terbaik. Tadi J. Priska ngomong, meskipun kadang kita kekurangan, kita tetap mau kasih yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Bukan hanya harta, tapi waktu, tenaga, pikiran, kasih, semuanya kasih Tuhan. Tapi many times, hidup kita nggak berubah. Situasi kita nggak berubah. Kita merasa bahwa itu ada hal yang buruk. Saudara, itu yang saya maksud. Saudara, mari kita baca Alkitab. Di dalam kitab Markus, pasal yang ke-14, ayat yang ke-29. Ya kan, saya akan bacakan untuk kalian. Oke. Markus pasal 14 ayat 29. Kata Yesus, Markus pasal 14 ayat 22. Ini salah catatannya. Markus pasal 14 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Oke, saya baca sampai sini. Ya. Saudara, cerita ini punya background. Sebelumnya itu ada cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya kita semua familiar sama cerita itu ya. Tuhan memberi makan lewat 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Setelah kejadian ini, ada kejadian ini ya. Setelah itu Tuhan menyuruh murid naik ke atas perahu. Saudara, di cerita Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, murid-murid itu awalnya merasa kesusahan karena disuruh Tuhan kasih makan ya 5.000 orang. Mereka nggak tahu kemana. Tapi mujizat terjadi. Boom! Mereka mengalami yang namanya kelimpahan. Mereka mengalami yang namanya mujizat. Mereka mengalami yang namanya provision. Ketersediaan. Bahkan multiplikasi. Wah, bahkan mengalami yang namanya abundance. Kelimpahan sisa 12 bakul. Beautiful story. Cerita yang sangat indah, luar biasa. Tuhan bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Semua orang happy, termasuk murid-murid. Mereka makan kenyang, mereka happy. Akhirnya kita bisa makan, bahkan masih sisa. Nah, saudara, mereka mengalami sebuah pengalaman rohani, namanya kelimpahan. Ya, ada di titik atas. Wah, happy, everything is good. Jesus is here, everything is good. Lalu tiba-tiba, di ayatnya 22, Alkitab mencatat bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Bahasa Inggrisnya itu compel, ya kan? Kan itu kalau kalian cari artinya itu bahkan mengandung arti Yesus ini memaksa murid-murid naik ke perahu. Artinya ayo. Bukan hanya memerintahkan tapi memaksa. Memastikan mereka naik perahu pergi ke seberang. Ya. Lalu Tuhan Yesus tinggal di sana, nyuruh orang baik pulang tinggal di sana lalu berdoa. Saudara, kalau kita baca di bawahnya, cerita tadi, ayat yang tadi kita baca. Saudara, perahu itu di tengah perjalanan, mereka ngalami yang namanya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bergerak
melawan mereka. Ya. Jadi angin sakal itu angin yang bergerak melawan mereka. Saudara, kita berpikir ya, Tuhan ini kan tahu apa yang bakal terjadi di tengah jalan. Apa yang bakal terjadi di tengah danau. Kalau murid-muridnya itu disuruh pergi sekarang. Nanti di tengah-tengah itu bakal ada yang namanya angin sakal. Angin yang melawan arah. Itu sangat dihindari oleh banyak orang. Karena kalau kita ini naik perahu, ya kamu dayung, nggak pakai boat. Zaman dulu nggak ada boat ya. Dayung, ketemu angin sakal. Aduh, kamu dayung itu bisa energinya berkali-kali lipat. Artinya Tuhan tahu. Pada saat Tuhan itu memaksa, menyuruh murid-murid, memerintahkan murid-murid pergi ke tengah danau, Tuhan tahu di tengah danau itu mereka akan yang mengalami yang namanya kesulitan. Tuhan tahu di tengah danau itu mereka akan mengalami yang namanya masalah, penderitaan, hal yang gak enak, hal yang gak nyaman. Tuhan tahu. Ya pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menyuruh murid-murid pergi? Dan bukan hanya menyuruh, Tuhan itu memerintahkan. Bahasanya sekarang compel, memaksa murid-murid, ayo pergi. Sehingga kita bertanya kan, kenapa? Aku cinta Tuhan, aku pelayanan, aku setia, kok hidupku seperti ini? Hidupku nggak berubah. Mungkin kita yang kuliahnya nggak selesai-selesai. Mungkin kita yang kuliah di tengah jalan, kita kehabisan dana untuk kuliah. Mungkin kita yang kerja, gaji kita nggak cukup. Mungkin nggak ada kenaikan gaji, mungkin gaji kita dipotong. Padahal kita rajin perpuluhan, kita setia pelayanan, kita mau melayani, kita mau berikan waktu kita untuk mengembalakan orang. Mungkin yang lagi usaha, kok orderan sepi, ditipu. Orang mengambil barang kita tapi nggak bayar. Saudara, kadang kita bertanya, satu titik, loh Tuhan, kalau kamu itu mengasihi aku, kok hal buruk itu terjadi dalam hidupku? Kok justru orang-orang yang nggak ke gereja, atau mungkin yang ke gereja tapi nggak serius, atau yang ke gereja tiap minggu atau tiap Sabtu tapi nggak pelayanan, ya kan? Atau yang gereja pelayanan tapi nggak sungguh-sungguh, kok hidupnya kelihatannya lebih enak, lebih nyaman, naik gaji, ya kan? Kuliahnya cepat lulus, kuliah duitnya ada, lulus kuliah langsung dapat kerja, bisnisnya lancar. Kenapa aku yang cinta kamu yang katanya kamu mengasihi aku, kok seperti ini? Saudara, pernahkah kita berpikir demikian? Saya percaya kita semua, termasuk saya, pernah dan sering berpikir demikian. Terutama saat kita merasakan bahwa kehidupan itu makin lama makin susah. Kehidupan itu makin lama makin buruk, makin berat. Nggak tambah nyaman, tambah berat. Satu titik kita akan berpikir, betul Anda Tuhan kamu ini mengasihi aku. Saudara, malam ini saya ingin kita semua melihat. Di ayat 22, Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Tuhan tahu di depan ada angin sakal. Tuhan tahu di depan ada kesulitan. Tapi Alkitab mencatat justru Tuhan memerintahkan murid-murid untuk pergi ke sumber masalah. Kita berpikir ya, everything good, sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang tanda kutip buruk itu dari iblis. Tapi saudara, ayat 22 memberitahu kita, Tuhan itu justru mengirim kita ke tempat yang penuh masalah. Ke sebuah keadaan yang penuh masalah. Jadi saya ingin bertanya, kalau hari ini hal buruk terjadi dalam hidupmu, bukan karena kamu berbuat dosa, bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena kamu tetap setia, kamu tetap cinta Tuhan, kamu tetap melayani, tapi hidupmu nggak makin baik, duit di dompetmu makin tipis, duit di tabunganmu makin lama makin habis, ya kan? Masalahmu nggak makin selesai, belum satu belum selesai nambah satu lagi, dua belum selesai nambah lagi. Saudara, mereka berpikir ini iblis ini yang ngasih. No. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Hal baik, hal buruk menurut pandangan kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, ayat 22, Tuhan yang penuh hikmat, anak Allah, Mesias, juru selamat, dia tahu segala sesuatu, dia tahu di depan ada apa, tapi justru dikirim ke sana. Itu medan perang. Itu tempat masalah. Tapi justru Tuhan memberitakan murid pergi ke tempat itu. Poin pertama saya adalah hal baik, hal buruk itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi jangan salah paham. Hal buruk di sini saya nggak ngomong karena dosa, karena kesalahan.
hal buruk menurut kacamata kita. Saya kasih contoh. Seorang anak sakit, mama papanya ngasih apa? Ngasih obat kan? Obat rasanya apa? Kalau anak kecil nggak bisa nelen, ya harus kalau saya ngomong itu digerus, dihalusin. Obat rasanya apa? Pahit. Anak kecilnya waktu minum obat ngomong apa? Papa mama jahat. Papa mama nggak sayang aku. Aku sakit nggak dikasih permen. Aku sakit nggak dikasih es krim. Aku sakit suruh minum obat yang pahit. Jahat. Anak ini yang ngomong papa mama jahat menurut kacamata dia. Tapi menurut kacamata orang tuanya, nak, yang tak kasih ini obat. Kamu butuh ini. Kalau kamu ku kasih es krim, kamu ku kasih permen, sakitmu nggak sembuh. Sakitmu malah lebih parah. Kamu perlu obat. Dalam pandangan anak ini, obat itu sesuatu yang jahat. Tapi dalam pandangan papa mamanya, obat itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu Alkitab selalu mengatakan, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, kita harus percaya firman ini. Situasi kita hari ini, kesulitan kita hari ini, kekurangan kita hari ini, penderitaan kita hari ini, itu tidak pernah mengubah rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak pernah mengubah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sekali Tuhan mengasihi kita, selamanya Dia akan tetap mengasihi kita. Tidak peduli apapun terjadi. Roma 8 di bagian terakhir mengatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena saat kita menjadi seorang pendosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi guys, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, asal itu bukan karena dosa, asal itu bukan karena kesalahanmu, it comes from God. Dan saya harus ngomong, kalau kamu ingin lebih dalam lagi, sometimes Tuhan izinkan kesalahanmu itu terjadi. Ya. Jadi saudara, ayat 22 memberitahu kita, di depan ada masalah justru Tuhan kirim murid-murid pergi ke sana. Jadi kalau kamu hari ini ngalamin, kamu cinta Tuhan, kamu pelayanan, kamu lihat video ini, tiap minggu kamu ikut ibadah online, mungkin bukan hanya di Community Life Church, kamu ikut yang lain juga, mungkin kamu ikut punya Marsaro, mungkin JPCC, mungkin punya City Harvest, Elevation, apapun kamu lihat lah ya, karena kamu perlu iman di masa pandemi seperti ini, karena kita nggak bisa berkumpul secara fisik. Tapi hidupmu nggak berubah, hidupmu makin susah. Guys, jangan kita ngomong bahwa Tuhan nggak mengasihi kita. Ya, ingat, di depan ada badai, Tuhan justru memerintahkan murid pergi ke badai. Poin kedua saya adalah, saudara, sebetulnya di cerita ini kalau kita baca di versi yang lain, di Markus pasal 6, di ayat yang ke-48, Markus pasal 6 ayat 48 dikatakan, ketika Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 48, saya ingin menekankan satu kata. Melihat. Ia melihat. Tuhan melihat. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Poin kedua saya. Even though you cannot see him, doesn't mean he's not there. Meskipun kau nggak bisa melihat dia, kamu nggak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak ada di sana. Pastor Stephen Furtick itu ngasih tahu waktu dia ke Israel, dia diajak sama tour guide itu ke tempat Tuhan ini berdoa. Tuhan memberi makan 5.000 orang, lalu Tuhan ini berdoa. Ya, karena selama memberi makan 5.000 orang, Tuhan berdoa di atas bukit kan. Pastor Stephen Furtick itu diajak sama tour guide-nya itu di atas bukit itu, ya kan? Dan ternyata dari atas bukit itu dia itu bisa melihat seluruh danau Galilea. Artinya apa, saudara? Waktu Tuhan di atas bukit berdoa seorang diri, dia itu bisa melihat kapal murid-murid itu di mana, sampai mana, seberapa jauh mereka sudah mendayung, dan dia bisa melihat dengan jelas mereka ini sedang mengalami apa. Karena itu ayat 48 katakan ia melihat bukan hanya kapalnya, tapi ia melihat apa yang terjadi di dalam kapal.
Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Seringkali kita berpikir, karena kita nggak bisa lihat Tuhan, kita merasa kehidupan kita tetap sama, bahkan semakin banyak masalah, kita merasa Tuhan nggak care. Tuhan nggak ada di sini. No! Ayat 48 memberitahu bahwa ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Artinya, Tuhan memperhatikan bukan hanya perahu mereka. Seberapa jauh mereka mendayung, tapi Tuhan melihat kondisi mereka. Tuhan melihat kesusahan mereka. Tuhan melihat setiap tetesan keringat mereka. Tuhan melihat ekspresi kesusahan mereka, penderitaan mereka. God knows everything. Nothing is hidden before Him. Jadi saudara, kalau hari ini kamu mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, orang lain nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kamu percaya satu hal. Tuhan lihat setiap tetesan air matamu. Tuhan lihat setiap keluh kesahmu. Dan dia mendengar setiap keluh kesahmu. Dia mendengar setiap doamu. Dan ia tahu apa yang kau rasakan. Ia tahu apa yang kau inginkan. Kenapa? Karena apabila pemadahan ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Yang melihat Petrus, yang melihat Yohanes, yang melihat Yakobus, Filipus, Andreas, Bartolomeus, bahkan Yudas ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara, saya harap firman ini mengencourage, menguatkan kita. Kita merasa nggak ada orang yang ngerti permasalahanku. Saat kita merasa bahwa orang nggak ngerti apa yang tak rasain. Orang nggak ngerti apa yang ku inginin. Saudara, saya beritahu, Yesus melihat. Sekalipun kau nggak melihat, Yesus ada di sana. Saat kau berdoa menangis berlutut, Yesus ada di sana. Saat kau mulai berkeluh kesah, kau nggak ngerti harus gimana. Di atas sepeda motormu, di dalam mobilmu, di dalam kamarmu, Yesus melihat segala sesuatu. Dan Yesus merasakan apa yang kau rasakan. Dan Yesus tahu penderitaanmu. Saudara, it means you are not alone. Kamu nggak sendiri. Yesus ada di sana. Saudara, kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya alami sendiri. Saya alami masalah, depresi, iman tuh hampir hilang. Saya merasa, God, where are you? Jesus, where are you? You say you love me, but where are you? Why my life is so difficult? Why problems never end? Problems over problem come into my life. Saya merasa, when all these things end? Kapan semuanya berakhir? Tapi saudara, saya datang ke Tuhan di waktu-waktu tertentu. Saya datang, saya menyembah. Saya datang ke hadiratnya. Hey, I know one thing. Jesus is always there. Yesus selalu ada di sana. He never leave me alone. He never forsake me. He never left the sin. Dia nggak pernah sekalipun meninggalkan sin. Saat kita kepayahan mendayung seperti murid-murid, Yesus melihat. Yesus melihat. Saudara, Yesus melihat. Jesus never leave you. Meskipun kamu merasa dia meninggalkanmu, faktanya, He never leave you. He always there with you. Okay. Poin ketiga. Poin terakhir saya ya. Saudara, seringkali waktu kita ngomong masalah ini, kita tahu ceritanya Tuhan lalu berjalan di atas air, mulai ketakutan, ngomong, "Wih Tuhan ngomong, it is me, ini aku, jangan takut." Lalu, muncul satu orang namanya Petrus. Dia ngomong, "Tuhan, kalau itu kamu, if it is you, maka suruh aku berjalan di atas air." Tuhan ngomong, "Come, mari." Seringkali kita cerita mengenai Petrus. Fokusnya ke Petrus waktu berjalan di atas air ya. Setelah Tuhan, itu pemeran utama kedua adalah Petrus. Pemeran utamanya Yesus, pemeran utama kedua adalah Petrus. Tapi hari ini saya ngomong pemeran utama ketiga. Nomor satu Tuhan Yesus ya, itu pemeran utama. Yang kedua, pemeran utama kedua adalah Petrus. Sekarang saya mau ngomong pemeran utama ketiga. Siapa itu? 11 murid di atas perahu. Ya 11 ya. Ya 11. Yudas ini ya udahlah termasuk ya, karena dia belum menjual. Nanti setelah menjual dia bukan jadi murid ya. Kita melupakan 11 orang di dalam perahu. Saudara, waktu Tuhan itu mau melewati mereka, mereka itu melihat Tuhan, mereka nggak tahu itu siapa kan? Karena mereka udah terlalu capek. Dan by the way, waktu Tuhan lewat itu adalah jam 3 malam. 3 pagi. Dan dikatakan itu mereka mendayung hampir sekitar 9 jam. Capek loh itu, kamu mendayung ngelawan angin. Very tiring.
Dan waktu mereka nggak tahu, udah tercuape, ngantuk, ya kan? Tiba-tiba ada yang datang di atas air. Lah, logikanya ya pasti orang pasti takut. Waduh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Itu hantu. Tapi Tuhan ngomong, it is me. Don't be afraid. Tuhan ngomong, ini aku. Jangan takut. Saudara, Petrus nggak percaya. Kenapa saya ngomong Petrus nggak percaya? Karena kalau kita baca Alkitab, Petrus mengatakan, Tuhan, jika, if it is you, Tuhan, jika itu kamu, artinya Petrus nggak yakin Tuhan. Artinya Petrus bicara probabilitas, kemungkinan. Ya, nggak percaya. Tapi hari ini saya nggak fokus ke Petrus. Saya fokus ke 11 murid. Saudara, mereka nggak tahu itu Tuhan apa enggak. Mereka pikir itu hantu. Tapi coba kita bayangin, di dalam scene itu, kejadian itu, apa yang murid-murid ini lakukan? 11 murid lain yang di dalam perahu ini lakukan. Yang mereka lakukan adalah mereka tetap berada di dalam perahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka lakukan adalah mereka tetap mendayung. Ada kesulitan datang, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berada di dalam perahu. Poin ketiga saya adalah stay in your boat. Perahu itu macam-macam ya. Perahu kehidupan. Perahu itu macam-macam. Saat mereka tahu itu susah, mereka tetap di dalam perahu. Saat mereka mungkin merasa ada hantu lewat, ya kan? Tapi terus ini takut lalu memastikan betul kayak ikut Tuhan atau enggak, dia berjalan di atas air. Tapi fokus saya mengambil Petrus sekali lagi. Fokus saya ke 11 murid. Mereka tidak pernah meninggalkan perahu dan mereka tetap mendayung. Kenapa? Karena 9 jam yang lalu Tuhan Yesus sudah ngomong sama mereka, kamu naik perahu, pergi ke seberang. Artinya apa? Mereka percaya mereka akan nyampe ke seberang. Kenapa mereka percaya? Karena Tuhan yang ngomong 9 jam yang lalu, kamu akan nyampe ke seberang, kamu pergilah ke seberang. Artinya mereka akan sampai ke seberang. Sesulit apapun, seberat apapun, mereka tetap tinggal di dalam perahu. Mereka tidak pernah meninggalkan perahu dan mereka tetap mendayung. Saudara, saya ingin encourage setiap dari kita mendengar. Saya juga encourage diri saya. Mungkin waktu kita melayani, ya kan? Yang WL, yang main musik, yang OP, kemudian yang Mbak Firman, yang edit, bahkan yang nonton, yang setia nonton, yang setia nge-like, ya kan, yang follow, tetap setia follow Instagram CHC, setia ikut online service. Saudara, saya cuma ingin mau ngomong, keep staying. Sama 11 murid. Kita semua berada dalam satu perahu yang sama, mengalami angin sakal yang sama, mengalami masalah yang sama. Ya kan? Tapi apa yang 11 murid lakukan? Mereka tetap berada di dalam perahu. They never leave the boat. Dan apa yang mereka lakukan waktu dalam perahu? Apa mereka komplain? Kamu kok gak dayung sih? Aku udah capek, ini udah 2 jam aku dayung, kamu kok gak dayung? Kenapa kamu dayungnya kok pelan? Dayungnya kok pelan? Aku sudah sekuat tenaga. Aku dayung 2 kali, kok baru dayung 1 kali. Ya. Di cerita itu gak pernah diceritakan disciples, murid bertengkar. Ya. Di cerita itu diceritakan murid-murid, 11 murid tetap berada dalam perahu. Dan mereka tetap mendayung. Dan mereka gak compare. Mereka gak membandingkan. Kamu kok dayungnya barusan, kamu dayungnya kok lemah, kamu kok. Seringkali kesulitan membawa kita ini bersama. Saudara, saya ini mengencourage. Waktu kita melayani mungkin kita merasa, loh, apa kita melayani ini bakal ngasih impact ya? Siapa yang bakal terberkati sama pelayanan kita? Kita just a little church. Mungkin gereja yang kecil, jumlahnya mungkin gak nyampe 30. Yang nonton saya juga lihat di YouTube ya. View-nya itu makin lama makin dikit tuh, dari puluhan jadi belasan ya. Lalu yang like Instagram kita juga makin lama makin dikit. Sudah mungkin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu maybe meaningless, gak ada artinya. Gak bisa di-compare sama tempat lain, gereja lain atau orang lain yang luar biasa. Tapi saudara, saya percaya satu hal. Kalau Tuhan itu percayakan pelayanan itu, jiwa-jiwa itu di dalam hati kita, artinya apa? Artinya Tuhan mau kita ini belajar untuk stay. Stay apa? Stay faithful. Stay love Him. Stay serve Him.
Meskipun kelihatannya waktu kita melayani, nggak ada yang komen, mungkin nggak ada orang yang ngomong, wih thank you ya, wih terberkati loh sama pelayanannya kalian, sama musik kalian, sama lagu-lagu kalian, sama offering preach sama kalian, sama announcement kalian, sama firman-firman kalian, editingnya bagus. Mungkin nggak ada yang puji. Jadi kita merasa meaningless, atau sometimes kita merasa ya wis lah ya, tanggung jawab gimana kalau nggak ditagih-tagih, ya sudah dilakukan lah. Jadi rutinitas. Jadi saudara, malam ini saya ingin encourage kalian. 11 murid. Ada kesusahan. Mereka sama-sama capek. Ngantuk sama-sama. Tapi apa mereka lakukan? They keep stay in their boat. Dan mereka tetap mendayung bersama. Wah, beautiful. Dan saat akhir cerita itu tutup ya. Satu naik ke atas perahu. Apa yang terjadi? Perahu itu nyampe di seberang. Saudara, saya percaya. Hari ini kalau kita mau tetap stay bareng-bareng. Keep fight bareng-bareng. Keep serve bareng-bareng, keep faithful bareng-bareng. Ingatlah firman Tuhan. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadanya perkara besar. Jadi, yuk tetap setia melayani, tetap setia tonton, ya kan? Jangan absen ibadah online. Walaupun hari kita nggak bisa berkumpul bersama secara fisik, tapi kita ada online service, yuk sama-sama. Percayalah, di dalam setiap online service itu ada berkat Tuhan. Ada perkataan Tuhan, ada dorongan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Mungkin di dalam musim ini kita semua malam kesulitan, tapi percayalah, Tuhan ada bagi kita. Jadi ingatlah 3 hal. Yang pertama, segala sesuatu baik atau buruk, itu berasal dari Tuhan. Buruk menurut kacamatamu ya. Yang kedua, meskipun kau tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan tetap ada di sana. Ketiga, tetaplah berada di dalam perahumu. Keep stay. Oke, baik. Kita ambil waktu sebentar aja, kita sama-sama nyembah Tuhan. Saya tahu ini mungkin saya udah khotbah udah lama, setengah jam ya. Tapi saya cuma ingin kita sama-sama bareng nyembah Tuhan, ya kan? Ekstra kuota dikit lah ya, kita sama-sama nyembah Tuhan. Yuk satukan hati kita. Jesus, we love you Lord. Say to him, you'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. And I will love you. I'm lost without you, Jesus.
always carry me. You always be with me. Even when I don't feel it, even when I don't see it, you always be with me. You never forsake me, Lord, 'cause you never left the scene. You're so faithful in my life. You're so faithful in my life, Jesus. You hold my hand. You hold my hand and never let me go, because you always stay with me, Lord. You always here with me, Lord. You always here with me, Lord. Oh. You'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. I live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. You carry me, Jesus. Thank you for so being faithful. Sha-da-da-da-ba-ho, shuri-ya-ba-ho. Jesus, shuri-ya-da-da-da-da. Jesus. Bapa, terima kasih atas waktu ini. Ucap syukur atas setiap kesetiaan, setiap kasih-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau di masa-masa ini seringkali kami patah semangat, kami mulai merasa lemah, kami mulai meragukan setiap firman, janji-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Karena kami merasa bahwa kehidupan kami tidak berubah, bahkan masalah itu silih berganti terus datang. Tapi Bapa, terima kasih atas firman-Mu, bahwa Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau selalu ada bersama kami di dalam setiap musim hidup kami. Sekalipun seringkali kami tidak merasakan, kami tidak melihat, tapi demi iman kami tahu Kau ada di sana. Kau menemani setiap langkah kami. Kau mendengar setiap jeritan hati kami. Kau mendengar setiap isi hati kami. Kau melihat setiap tetes air mata. Kau mengatakan, Kau menyimpannya di dalam kirbat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa untuk setiap members, pengurus pelayan Tuhan dan community Harvest Church. Berkati mereka Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa pergumulan, apa masalah mereka. Tuhan, Kau yang tahu. Tuhan, karena itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka. Saat mereka sudah mulai merasa lemah, ingin undur, Bapa, aku berdoa, berikan mereka tenaga yang baru, kekuatan yang baru, hati yang baru, iman yang mau terus percaya, berpegang teguh pada setiap janji-Mu. Aku berdoa, biar melalui setiap permasalahan, kesulitan mereka hadapi, tidak membuat mereka semakin undur, tapi mereka semakin percaya bahwa Tuhan di dalam mereka, Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah itu jauh lebih besar dari setiap gunung permasalahan.
Bapa, aku berdoa teguhkan setiap iman mereka. Kuatkan setiap lutut yang gentar, setiap tangan yang mulai goyah. Bapa, aku berdoa kembali Kau mengobarkan setiap hati yang dingin, setiap kasih yang mulai padam. Ku berdoa biar semangat yang baru, tenaga yang baru itu boleh Kau berikan di dalam nama Yesus. Dan aku percaya setiap tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang tidak ada harapan, tulang-tulang yang lesu, tulang-tulang yang mulai merasa tidak ada masa depan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang perkasa, Roh-Mu yang penuh urapan itu mulai masuk, mulai membangkitkan setiap tulang-tulang yang kering, setiap harapan yang patah, dibangkitkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh bangkit menjadi tentara yang kuat bagi kerajaan-Mu, bagi kehendak-Mu. Sudriya baharaba koraba shataraba karaba shikaraba horaba karaba 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 shandaraba hiraba karaba koraba karaba 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 sudriya baharaba karaba karaba karaba. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati setiap member pelayan Tuhan, setiap pastor dari Community Harvest Church. Biarlah roh sukacita, roh kekuatan, roh damai sejahtera itu ada di dalam hidup mereka. Dan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, berkat Tuhan, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh ada di dalam hidup mereka. Dan Tuhan, setiap orang yang melihat, mendengar. Oke, Community Harvest Church, aku berdoa biarlah melalui firman hari ini bisa memberkati kalian dimanapun kalian berada. Dan tetaplah ingat, God never forsake you. God never leave you alone. God love you. He love you so much. And God is good all the time, and all the time God is good. Keep love Him, keep serve Him, keep fruitful, keep staying in the house of God. Okay? God bless you, and till we see again. Amen. Bye-bye. Set apart from the ash, I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade.